Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah nih. Selamat jumpa kembali di channel Donitan dan Gerak Mualaf Jakarta. Semoga para pemirsa selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa nih. Wah, ini benar-benar istimewa. Ada seorang pendeta, Mas. Ada setan satu sama setan dua nih, Mas. Sehat, Pak? Sehat. Oh, Masya Allah nih ya. Pendeta ini ceritanya apa nih? Selalu jadi apa? Perhatian. Waduh. Karena kan memang paham Kristennya kan mungkin agak beda sedikit. Bukan sedikit, Pak. Beda banyak, Pak ya. Nah, ceritanya malam ini Pak Pendeta Hendritan main ke studionya Gerak Mualaf Jakarta. Ceritanya mau syahadat. Salah bukan, Pak ya? Kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Ini kan kita berteman, bersahabat. Jadi tidak ada salahnya ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol, mau bicara iman, mau bicara organisasi atau bicara perjuangan. Ya itu boleh-boleh aja ya. Nah ceritanya gimana Pak Hendritan nih? Sehat Pak ya? Sehat. Nah, terus gerejanya gimana Pak? Lancar? Ibadah ya, lancar? Puji Tuhan ya, sedang dalam pembangunan ya. Pembangunan. Ya. Ibadahnya masih online atau sudah offline Pak? Beberapa offline, tapi karena ini menjangkau ke daerah ya, andalannya masih online dulu. Oh masih online. Sampai nanti gedung itu jadi dulu. Yang offline di mana Pak? Di Jakarta udah ada yang offline? Biasanya di Keranggan biasanya. Oh ini Keranggan yang offline? Ya. Yang di daerah belum ada yang offline? Belum. Nah kan gini ya, para pemirsa kan tahu nih, saya berdebat dengan Pak Pendeta Hendritan ini sudah beberapa kali Pak ya. Ya. Mungkin para penonton juga sudah paham bahwa pahamnya Pak Hendritan ini kan beda dengan yang Tritunggal ya Pak ya. Bapak menyebutnya jadi apa Pak? Kristen. Kristen apa gitu maksudnya? Kristen Alkitabiah. Alkitabiah. Ya, sebenarnya Kristen saja, tapi saya selalu menambahkan Alkitabiah supaya orang tahu, karena di luar sana juga banyak yang ngaku Kristen. Kalau ini Kristen yang Alkitabiah. Gitu. Jadi Bapak harus semuanya berdasarkan Bible gitu ya. Yes. Nah, Pak Hendritan ini kan bukan penganut Tritunggal ya Pak ya? Bukan. Dulunya Pak Pendeta Hendritan ini Trinitarian. 35 tahun. Tuh, buset, 35 tahun. Lama bener Pak. Karatan lumutan. Karatan lumutan. Enggak, kok betah banget di Trinitarian dulu? Iya, waktu itu belum ada yang ngasih tahu. Nah, justru saya pengen nanya-nanya nih sama Pak Pendeta Hendritan nih. Kok ceritanya bagaimana? Kok bisa Bapak nih sekarang beralih haluan gitu dari Trinitarian, sekarang menjadi yang disebutnya Kristen aja. Ya. Kan Bapak sering sebut-sebut Allah Esa gitu kan? Ya. Itu bisa dijadikan sebagai identitas keyakinan Pak Hendritan kan? Ya. Jadi saya sebutnya Kristen Allah Esa gitu ya Pak ya? Boleh. Nah, paham Kristen Allah Esa ini di Indonesia ini munculnya kapan Pak? Secara resmi itu 2011. 2011. Iya. Pendirinya Pak Hendritan. Ada mentor saya. Saya sering menyebutnya beliau pakai inisial saja lah, ya. JT, ya. Pakai inisial saja, ya. JT itu bukannya yang di apartemen? JT saja dulu lah inisialnya ya. Beliau adalah perintis Allah Esa. Kami sekolah di sekolah yang sama, ya. Beliau Singapura dan Amerika, kami Australia. Sebenarnya satunya. Apa? Kenapa? Dua-duanya. Oh, mic. Ini apa nih? Ini mic-nya si Umar. Oh, di mana? Sini Pak. Sini Pak. Nah, sini aja. Nah, oke. Sama di Australia. Ya, saya Australia, beliau itu sama sebenarnya. Sebenarnya sama. 2011. 2010-2011. Sekolah apa tuh Pak namanya Pak? Kalau di secara dunia disebut The Big One Church, ya. Bibliology and One God. Ya, terjemahan bebasnya sekolah Allah Esa, begitulah. Allah yang Esa. Allah Esa. Gitu. Terus sama sebenarnya perintisnya itu, begitu. Jadi saya mungkin lebih berani lah
Saya lebih berani memisahkan diri. Hmm. Mungkin itu aja yang membedakan. Saya memisahkan diri, terus membuat jemaat, ya seperti itu. Seperti itu. Saya lebih berani dan saya tidak tergabung dengan mereka lagi. Seperti itu. Pak, mohon maaf Pak, boleh mundur dikit Pak. Ya. Dulu Bapak Trinitarian itu gerejanya apa Pak dulu Pak? Saya sering menyebut ya, gereja bingung. Gereja bingung. Yang bingung gerejanya tuh jemaatnya Pak? Saya sering menyebut gereja bingung Indonesia. Oh, gereja bingung. Oh, GBI maksudnya. Pakai dipleset-plesetin segala. Ya dulu gereja kurang iman. Oh, ya. Oh gitu. Ya, awalnya gereja kurang iman, terus sempat ke Mormon, sempat ke Saksi Yehova. Ya Mormon 2 tahun, Saksi Yehova 2 tahun. Oh, Pak Henderson pernah di Mormon? Yes, dibaptis. Mormon dibaptis. Jadi Pak Henderson udah pernah dibaptis berapa kali Pak? 5 kali. Dibaptis 5 kali nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Kalau ada orang syahadat terus disahadatkan lagi masalah nggak Pak? Nggak apa-apa. 5 kali ya? Saya 5 kali ngaku dia. Oke, terus Mormon, Saksi Yehova, ya. GBI, GKI, itu apa lagi tadi Pak? Ya sudah, terakhir baru saya dibaptis Allah Esa. Oh. Yang Bapak datengin sekolah di Australia ini memang pemahamannya memang Allah Esa. Ya, memang pure scripture Alkitab. Nah, itu pendirinya siapa, Pak? Pendiri sekolah itu? Sekolahnya? Wah, nggak tahu tuh di Amerika itu. Ya. Oh, dari Amerika berarti ya? Di Amerika. Karena Amerika, Australia, Singapura, ya, New Zealand sudah ada. Sekarang mungkin tambah banyak lagi. Ya. Terus tadi Bapak bilang kalau Bapak lebih berani memisahkan diri, yang kurang berani yang mana Pak? Yang JT itu tadi? Ya, mantan mentor saya masih belum terlalu berani. Jadi karena Bapak berani, sekarang Bapak udah punya jemaat gitu maksudnya? Ya. Yang itu belum punya jemaat gitu? Saya tidak tahu terakhir ya, tapi saya sudah punya jemaat dari Sabang sampai Merauke. Sudah punya. Jadi sekarang nama gereja Pak Hendritan apa? Gereja Allah Esa. Nah, yang benar begini. I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. I-nya apa tadi? Sebenarnya gereja itu tidak ada yang benar I Gereja. Itu bahasa Portugal. Ya, kalau bahasa Inggrisnya church ya, atau jemaat. Sebenarnya menyebut gereja itu tidak pas. Kalau gereja itu gedungnya. Tapi kalau I Gereja itu orangnya jemaatnya. Ya. Nah, kami harus murni, kami memakai I Gereja. I-nya kecil, I Gereja. Jadi kalau disingkat GAIFU. I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Seperti itu apa namanya? Legalitasnya sudah selesai. Terus Bapak nggak minta sinode gitu Pak ya? Sinode kan nggak ada di Alkitab. Nggak perlu ya Pak ya? Nggak ada. Ya itu kan duniawi. Ya. Nah, jadi Bapak memang nggak kan butuh sinode. Kalau Kristen ya harus mengikuti 1 Korintus 12 ayat 28, nggak pakai sinode. Ya. Harus kerasulan. Ya, tapi maksudnya dalam rangka keorganisasian itu Bapak memang tidak mau di bawah PKI enggak? Nah, kenapa Enggak. Yang ini kenapa? Oh iya, ini kenapa kedip-kedip nih? Sebentar Pak, sebentar. Ini kan hijau. Itu hijau. Di sini juga belum. Sinyalnya bentrok sama mic-nya. Oh, berarti mungkin kedekatan kali ya. Di sini. Coba. Udah belum? Tes, cek. Tes. Nah, terus tantangan Bapak membentuk gereja Allah Esa ini di Indonesia apa Pak? Kalau saya bilang tantangan, karena saya mengandalkan Yohanes 15:16. Kami tidak cari jemaat, ya. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Semua jemaat saya tidak pernah kenal. Tidak pernah ada yang dikenal. Ya, tahu-tahu kami melalui tayangan, Pak, kapan ke Medan? Kapan ke Sigli, Aceh, kapan ke Makassar, kapan ke Manado, kapan ke ini, saya mau ini. Ya, beberapa ini ya mereka yang ngalah. Saya baptisnya di sini aja di tempat Pak Pendeta ATD, di Cibubur gitu.
dari Merauke, dari itu baptis di Cibubur. Beberapa saya yang ke sana, ya. Saya yang ke Medan, saya ke Surabaya, itu baptis di sana. Kami tidak cari jemaat dengan itu, enggak. Kami tidak pernah mengenal. Saya ingin mengatakan bahwa bukan kamu yang milih aku, kata Yesus, ya, Yohanes 15:16. Aku yang milih kamu. Semua jemaat saya itu dipilih oleh Yesus. Soalnya ini sesuatu yang sangat berat untuk beriman seperti ini. Gitu. Jadi kalau tidak oleh Allah sendiri nggak bisa. Bukan, maksud saya gini Pak. Ini kan Bapak kan berasal dari yang tadi tuh ada Trinitarian, pernah Mormon, pernah sosial. Ketika Bapak membuka gereja yang baru ini, ada nggak Pak tantangan dari ya sesama Kristen? Ya, gitu? dihujat dicaci maki kan sudah tahu ya. Ini sebagai common enemy kan dulu. HTD ini sebagai common enemy. Musuh bersama semua gereja. Tapi ya pelan-pelan ini ya tidak ada mau apa, mau debat, diundang tidak mau. Asik. Lah kalau cuma hujat caci maki, ayo ketemu ini kayak kita ini. Iya. Ya, kita ini ketemu enak toh. Ya. Iya. Ya, beda loh ketemu sama cuman sekedar komen hujat caci maki, beda. Ketemu ini kan enak, ya toh? Iya. Ya kita bisa berdiskusi begini. Nggak ada yang. Jadi Ada sering ketemu di sini ya. Ya, cuman ya banyak dari aliran itu, dia bawa 5 orang gitu, dia bawa 50 pertanyaan. Saya akan ngomong gini, berapa pertanyaan? 50, random ya. Nomor 1, tak jawab. Nomor 12, tak jawab. Nomor 22, tak jawab. Nomor 45, tak jawab. Oke Bapak, saya sudah jawab 5 dari 50. Semuanya saya bisa jawab, berarti yang 45 pasti saya bisa jawab. Dan ternyata benar toh, yang saya jawab Alkitabiah. Wes, sekarang kita ngopi aja. Nah, biasanya saya begitu. Mereka membawa beberapa tim seperti itu. Ada sering sini, saya selalu. Ya, jadi maksud saya gini Pak. Jadi Bapak memang mendapatkan ya mungkin cacian apa Ya, ini ya. yang paling itu. Dari yang sesama dulunya Kristen gitu loh ya. Ya, teman-teman saya kan banyak. Karena saya 35 tahun ya. Ya, terus maksud saya tantangan yang untuk prosedur untuk membangun gereja Bapak sekarang ini ada nggak? Karena saya tidak membangun gedung gereja, maka semua perizinan bukan perizinan gedung gereja. Maka perizinan hotel, resto, gedung pertemuan umum. Di daerah-daerah kami memakai izin itu, pakai GAIFU HNL Restotel. Jadi kami pakai satu perusahaan itu, tidak membuat gedung gereja. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Harus itu. Kisah 17:24. Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Jadi gedung gereja itu salah satu kuil penyembahan. Allah mau tinggal di dalam nih buatan Allah ini. Ya, jemaat tuh tinggal di dalam orang-orang itu. Karena implikasinya banyak. Kalau kita membangun gedung itu, wah, persepuluhan. Lah gimana membiayai gedung? Tapi kalau gedung pertemuan umum atau restoran atau hotel, dia cari uang sendiri gedungnya. Iya dong. Jadi yang punya gedung sendiri itu harus mungut perpuluhan gitu. Iya, kalau gereja ya mau nggak mau. Dari mana ayo? Untuk biaya-biaya. Ada kolektor. Ya, ada persembahan kasih gitu kan. Beda lagi lah. Ya nggak tahu mereka yang masih mungut itu kan. Jadi gereja Bapak nggak mungut perpuluhan? Sama sekali tidak. Nah, alasannya Bapak nggak mungut perpuluhan apa Pak? Oke, pertama Alkitabiah nih. Satu-satunya yang berani dalam setiap ibadah. Saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, GAIFU dilarang memungut persepuluhan, memungut buah sulung. Ini pengumuman loh, dalam pengumuman ibadah loh. Didengar semua orang loh, ya. Tidak menerima buah sulung persepuluhan, enggak. Buah sulung persepuluhan, persembahan harus mengikuti sukarela sukacita, ya. Terus persembahannya kurang enggak pernah kurang. Dari mana-mana orang bersembah. Oke, alasannya apa? Ya. Sederhana, Pak. Banyak orang tidak paham persepuluhan adalah bagian dari Taurat. Banyak orang tidak paham. Ngeyel mah bisa. Membantah bisa, tapi persepuluhan adalah bagian dari Taurat. Yesus datang menggenapi. Orang tidak pernah paham, waktu datang menggenapi, waktu mati membatalkan. Datang sama mati kan beda. Orang nggak pahamnya di sini gitu loh ya.
Waktu datang dia menggenapi, maka setelah digenapi waktu di tiang salib sudah selesai. Sudah selesai apa? Cuman kata sudah selesai aja nggak ada yang paham. Sudah selesai apa? Sudah selesai menggenapi. Lebih susah mana? Membatalkan Taurat atau langit bumi lenyap? Bagi Yesus lebih mudah langit bumi lenyap. Membatalkan Taurat, Yesus harus mati di salib. Perlu dicambuk, perlu di ini. Untuk membatalkan Taurat. Untuk melenyapkan langit bumi, Wahyu 20 ayat 11, Tuhan Yesus bilang begini, lenyap. Twing. Twing lagi. In the twinkling, iya. Itu Wahyu 20 ayat 11. Jadi benar Yesus mengatakan lebih mudah langit bumi lenyap daripada membatalkan. 1 iota hilang. Yes, 1 iota, 1 titik. Itu yang dimaksud. Taurat bagian dari persepuluhan bagian dari Taurat. Persepuluhan, buah sulung, dan semuanya. Ingat kata-kata ini. Ada perintah dan ada ketentuannya. Commandment dan ordinance. Mengasihi sesama nggak batal. Kan mengasihi nggak ada ini ya. Menghormati orang tua, ada perintah, tapi nggak ada rinciannya. Kalau menghormati orang tua harus nggak. Ya. Jangan mencuri. Nggak ada kata-kata jangan mencuri asal tidak ketahuan, nggak ada kayak gitu, ya. Jadi jangan mencuri ya tidak batal. Kalau persepuluhan itu mencuri apa enggak? Kalau persepuluhan itu ada perintah, ada ketentuannya. Ini loh persepuluhan begini. Yang ada perintah, komandemen, ada ordinance, batal. Ya, itu. Di zaman Israel kalau nggak bayar persepuluhan mencuri, kan ada itu Malaki 3:10. Iya, maksudnya itu ada orang yang bermasalahkan Malaki apa Malasi ya. Kok jadi Maleaki nggak apa-apa. Kalau Malaki jadi Maleasi nggak apa-apa. Kalau Malaki jadi Rahmat itu baru masalah. Kalau Malaki jadi Malak itu yang masalah. Atau Malak. Ya. Kitabnya kan mereka mempermasalahkan tuh ya. Malasi, kok jadi Maleaki sih sama orang Kristen kan begitu ya. Ya kalau jadi Malak atau jadi itu nggak boleh ya. Nah, jadi kalau yang mengut perpuluhan itu Malak apa enggak, Pak? Kalau sekarang ya barang udah batal bagaimana tuh? Kan sudah batal. Jadi sudah nggak boleh dipungut lagi harusnya. Nggak boleh. Bahkan saya berani mengatakan dosa. Yes. Oh. Yang memberi pun dosa, yang memungut apalagi dosa kuadrat. Jadi sebenarnya sudah ada solusinya. Silahkan memberi, nggak usah pakai merek persepuluhan. Sebenarnya sudah ada solusinya. Merek persepuluhannya itu buang. Tapi kan gini Pak, pendeta-pendeta yang mengut perpuluhan itu ngaku bahwa mereka keturunan Lewi gitu. Dari mana? Enggak gini Pak, maksudnya saya mau nanya, Lewi panjang, Lewi gajah, paling nanggung gitu. Nah itu dia. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada. Ngakunya Lewi rohani gitu Pak mungkin ya? Tidak. Ya persepuluhan itu hanya sampai zaman Israel saja kok. Ya. Jadi karena sudah batal dengan mati Yesus di atas kayu salib, perpuluhan udah nggak perlu lagi gitu ya? Nggak perlu. Termasuk segala macam yang termasuk sunat juga nggak perlu Pak? Yang 613 ya, sunat halal haram, persepuluhan. Yang 10 perintah Allah juga Pak, itu batal juga? Yang nggak ada ketentuannya nggak dong. Jangan mencuri tidak batal, kasih sesama nggak, apalagi. Yang 10 perintah Allah tetap nggak batal. Kecuali hari Sabat. Oh Sabat. Ya, kecuali. Sabat kan di dalam 10 perintah Allah Pak? Ya, itu batal. Itu batal. Ya, karena Yesus berkata, aku Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat. Ya. Hari Sabat, ngomong gampangnya gini, hari Sabat itu aku yang nentuin. Ya, aku juga. Kalian nggak usah. Ya. Aku mau menyembuhkan orang hari Sabat itu boleh-boleh saja. Aku Tuhan atas hari Sabat kok. Begitu. Itu Matius berapa 12. Adalah itu ayatnya saya ada. Nah, jadi maksudnya gini Pak. Ini Bapak sudah mempunyai pemahaman yang istilahnya lain daripada Trinitarian gitu Pak ya. Juga tidak bisa disebut Unitarian juga Pak ya berarti ya? Enggak. Unitarian itu sama dengan unity God. Kan unity sama. Artinya unity itu keesaan atau kesatuan. Berarti Bapak ini juga tidak bisa disebut oneness? Nggak bisa. Oneness itu, klik di YouTube, di translate. Oneness itu, kalau kita ngetik oneness, ya tahu oneness kan tulisannya oneness. Bahasa Indonesianya keesaan, bukan esa. Kalau esa itu one.
Ya, oneness itu keesaan, itu sama oneness, sama dengan Unitarian itu ya sama, kesatuan keesaan, bukan esa loh ya. Jadi Bapak ini bukan oneness. Bukan, Terus kalau yang disebut Jesus only juga bukan? bukan. Yesus only itu Yesus only become human, ya never become spirit. Jesus only itu pokoknya Yesus itu ya only Yesus human, manusia. Tidak pernah jadi roh di surga. Jadi Yesus only memahami sekarang Yesus di surga ya masih kata mereka ya, masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud. Nah, Yesus only, kami beriman pada Yesus only. Ya. Kalau Yesus only dia menyembah Bapak nggak Pak? Iya dong. Sama. Sama. Nah kalau yang Bapak ini, Enggak. yang Pak Hendri ini berarti bukan Bapak. Enggak. Definisi Kristen ya, Kristen itu ada nama ayat, ya 2 ayat ditulis oleh Lukas, 3 ayat ditulis oleh Paulus, 1 ayat ditulis Petrus, yang menjadi definisi yang ditulis Petrus. Begini kata-katanya, sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saya orang Kristen, Allah saya harus Yesus Kristus. Titik, nggak pakai koma. Bapa dalam nama Yesus, no. Bapa Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, no. Jadi Tuhan Allahku Yesus Kristus. Itu. Padahal mirip ya sama Jesus only ya, cuman ada Jesus perbedaan. only masih Bapa juga. Masih ada perbedaan bahwa kalau yang Jesus only itu belum jadi spirit gitu ya. Belum. Coba tanya sama Jesus only. Ini kok bukan doa Bapa kami, the Lord Prayer. Lord Prayer. Jadi Bapa kami itu nggak ada. Nggak ada. Cuman di sini doang ya. Kalau di sini kan doa Bapa kami. Kalau di bahasa Inggris kan the Father's Prayer. Coba datang ke Amerika diketawain. What the Father's Prayer? Di sana bilang the Lord Prayer. Menjadi masalah Bapa kami itu bukan Bapa, tapi Allah. Ya, doa Bapa kami artinya Bapa kami yang di surga, Allah yang di surga. Makanya disebut the Lord Prayer, doa Tuhan. Tapi di sini cuman di sini doang yang ngomong doa Bapa kami itu cuman di sini. Ya seperti itu ya. Oh jadi gereja Bapak ini tidak mementingkan gedung ya Pak ya? Enggak, dan memang tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh menurut Bapak di Alkitab itu ya? Menurut Alkitab juga ya, tidak mendirikan gedung gereja. Ya, tadi kisah 17:24 Allah tidak berkenan tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Ya. Jadi dirikanlah. Nah, ini kisah 1 ayat 12. Mereka beribadah di tempat menumpang. Kalau zaman sekarang menyewa. Ya. Boleh dilihat di seluruh Alkitab tidak ada membangun gedung gereja, tidak ada. Tidak gedung ada. gereja kan setelah Kaisar Konstantin, Pak. Iya, ya itu. Berarti ya. yang bangun gereja itu nggak Alkitabiah? Ya itu. Menurut Bapak? Yang bangun gedung gereja? Iya. Ya, tidak ada di Alkitab bangun gedung gereja. Ya, Paulus itu jadi tukang kemah. Kalau zaman sekarang developer. Properti. Ya, kalau zaman modern sekarang Paulus itu properti ya. Ya tentu dia membuat itu salah satunya ada bisa untuk ibadah. Seperti itu. Terus Bapak jemaat sekarang udah kira-kira berapa? Mungkin di kisaran 15 ribuan lah. Seluruh Indonesia tuh ya? Iya. Aceh sampai Merauke? Iya, dari Pak Barat. Acehnya belum ada, tapi Pak Barat. Pak Barat itu deket Sigli. Ya, situ sudah ada pendeta di sana, Pak Barat, sampai kalau ujung utara itu Kepala Burung. Ya, kalau ujung selatan Merauke. Ya, terus semua ada itu mulai dari semua ada. Semuanya itu ibadahnya online, Pak? Sekarang ini masih online. Online semua. Soalnya untuk mendirikan satu buah gedung pertemuan umum yang paling sederhana, 10 miliar. 15.000 itu kebaktiannya bareng hari Minggu yang sama gitu? Tidak, masing-masing kan ada wilayah. Pendeta masing-masing? Iya, kita menyebutnya kerasulan wilayah dibagi 12. Mereka boleh melakukan ibadah masing-masing, tapi yang ke-12 kerasulan wilayah itu harus ibadah di pusat pada saat Minggu sore. Oh. Ya, mereka mau ibadah sendiri boleh. Oh, jadi yang pendeta wilayah mereka khotbah ke jamaah, terus kemudian sorenya pendeta-pendeta itu dengar khotbah dari Pak Hendritan gitu. Ya. Oh.
Ya. 15.000 ya Pak ya? Sekitar 15.000 sekarang. Apa sih bedanya Pak ATD dengan Pak Esra Sorry? Ya Tritunggal lah Itu dia. kan tarian. Ya, bedanya di situ. Mau dicari samanya ya nggak ketemu. Kira-kira Padahal yang benar yang Bible-nya mana? sama ya Pak ya? Sama. Oh, enggak sama juga. Sama dong. Ya kalau dibilang sama, begitu. Contoh gini ya Koh ya. Begitu Yohanes 1 ayat 1. Itu simpel aja, paling simpel. Pada mulanya adalah firman, dia akan bilang, oh kami punya referensi. Satu lemari dikeluarin enggak? Ya. Hanya untuk Yohanes 1 ayat 1. Dia tidak boleh Yohanes 1 ayat 1 itu Tuhan dan Allah nggak boleh. Harus perkataan dan Allah, harus dua. Bukan, maksudnya kan Bible-nya fisiknya sama gitu loh Pak. Enggak juga, ada Alkitab. Ini ada Alkitab Protestan, mohon maaf ya. Ada Alkitab Protestan juga. Loh, emang kalau Pak Hendritan pakai Bible yang mana? Saya pakai Alkitab Kristen ya. Saya menyebutnya yang standar. Ya, itu yang terbitan siapa Pak? LAI juga. TB berarti? Yang ada huruf merah itulah. Ya maksudnya TB kan, terjemahan baru kan? Tahun 71, 74 ya. Yang ada huruf merahnya udah pokoknya itu. Tidak semua cetakan ada huruf merahnya Pak. Tapi saya pakai yang huruf merah. Bapak fisiknya ada yang huruf merah? Ada. Yang bahasa Indonesia ya? Ada. Berarti yang ini, ya sama juga TB kan Pak itu sebenarnya kan? Iya, coba saja ya. Saya nggak tahu ya. Saya beberapa kali cross check langsung ketahuan kok. Ya pokoknya LAI TB kan Pak? Yang merah mana ya? Yang ada huruf merahnya. Sebentar. Kalau saya huruf merahnya yang KJV nih. KJV ada. KJV ada. Coba saya cross check satu aja, pakai satu ayat aja. Saya langsung ketahuan. Itu mau dimerahin sendiri. Enggak, bukan ini. Saya ada. Ada yang huruf merahnya ada Pak. Udah pakai ini aja, pakai. Ini kan TB nih. Iya, saya nggak pakai yang itu. Tunggu. Pakai aplikasi aja lah. Paling ya mudah. Itu kan TB juga Pak. Paling mudah itu pakai aplikasi lah. Ini beda, ini di luar sana nggak berani Pak, Alkitab huruf merah. Nggak berani dipakai. Saya punya kok KJV yang huruf merah. Kalau di luar sana nggak berani ya memakai Alkitab yang huruf merah, nggak berani. Karena langsung ketahuan. Oh, Bapak berarti dulu bacanya ini Pak ya? Ya. Oh, Mormon. Iya, Mormon ini. Di sini ada Alma, ada nama Alma. Sama ini ya Pak ya? Iya, benar. Mana sih KJV saya ada red letternya? KJV yang red aja, saya bisa cek dua sebentar, ayat langsung tahu saya. Sebentar. Untuk menulis huruf merah ini nggak sembarangan. Artinya ini bukan karya manusia, bukan. Saya aja terkagum-kagum dengan huruf merahnya. Aku bahkan nggak nyangka, ini huruf merah ternyata. Iya, itu yang disebut dengan red letter Bible, Pak. Iya, tapi ini bukan karangan manusia. Dia harus dapat hikmat dari Allah. Ya. Kalau Tritunggal gimana Pak Teddy? Tritunggal nggak berani. Kenapa kok nggak berani? Contoh ya, Wahyu 1 ayat 8. Jelas dikatakan aku. Dulu Bapak pakai ini juga ya? Apa ini? Ini. Nggak tahu aja. Dunia baru. Saya agak lupa juga ya. Dunia baru, Pak. Dunia baru. Saya agak lupa juga ya. Udah saya. Dunia baru. Lupa. Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Ya kan? Iya. Mana sih yang saya dulu juga ini? satu lemari gini tulisan-tulisan banyak orang terus. Wahyu 1 ayat 8 misalnya ya, Valen ya. Aku Alfa Omega. Oh, ini. Jelas di situ ditulis aku. Ya. Itu apa itu? KJV. Ya. Ya. Yang red letter Bible kan? Ya, misalnya Wahyu 1 ayat 8 aja. Mana nggak ada? Tunggu. Nih. Ini kan? Ya, contoh Wahyu 1 ayat 8 coba. Ini kan? Revelation. Ya, Revelation 1 ayat 8. ya, chapter 1 verse Alpha Omega. Ya. Itu kan ada kata-kata aku, ya kan? Iya kan?
18. Nih, ya. ini kan? Ini Ya. 11 nih, ini 8 nih. Ya, oke. Hmm. Kok cuman pendek banget apa tuh kata-katanya itu? I am M Alpha Omega Set Lord God atau apa? I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Oh, Set Said Lord. the Lord, which is and which was and Oke. which is to come, Oke, the yang- Almighty. Oke, yang jelas I ya. I ya. 2216. 2016. 2216. Nih, I Jesus I have sent Jesus. mine I Jesus ya. angel. Jadi semua kata I itu Jesus. Tritunggal nggak berani karena Alpha Omega Maha Kuasa siapa? Yang Tritunggal? Bapak pakai di HP yang ini. Ini ya. Coba lihat Pak, boleh Pak, sebentar. Nah, ini TB Pak, ini kan TB. Ya, buka Ya, ini. ini TB. Ini Yesus. bahasa Indonesianya. Ya. Ya. Itu TB, ini kan tulisannya TB. Ya. Ya, apapun lah namanya. Ya. Jadi itu mereka nggak berani pakai huruf merah karena di sini I. Sedangkan mereka Maha Kuasa siapa? Bapak. Dalam pengakuan iman loh. Tangan taruh di dada, ya. Bahkan sambil angkat tangan. Aku percaya Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tapi sebenarnya ada nggak Allah Bapak itu? Allah Bapa ada, artinya Roh Kudus. Maha Kuasa I. Sebenarnya sama, Pak. Yang TB di sini kan memang yang dianggap perkataan Yesus pakai huruf merah. Ya. Yang di sini TB nih, yang di apa yang Bapak bilang ada huruf merah, di sini kan pakai huruf hitam, Pak. Ya. Isinya sama sebenarnya. Sama. Isi sama. Tapi inilah multitafsir. Ini siapa yang ngomong? Nah, berarti kan ada satu Bible yang sama, tetapi penafsiran Bapak beda, penafsiran pendeta lain Makanya beda. saya pakai ini. Supaya saya clear bahwa yang disebut aku Yesus ya. karena sama dia Wahyu 22 ayat 6 juga aku Yesus. Sama, ini juga Yesus, Pak. Sama. Tapi mereka tidak akan mengerti. Ini Tidak juga akan aku mengerti. Yesus nih. Iya, tapi mereka tidak akan mengerti. Aku di sini sama aku di sini. Sehingga Maha Kuasa tidak mungkin Bapa. Kan di sini I'm Almighty God. Jadi kalau buat Pak Hendry Tan, Bapak itu nggak ada. Bapak itu proverb. Proverb. Yes, kiasan. Jadi yang disebut dengan Bapak itu ya Yesus sendiri itu, Pak. Kiasan Yesus Allah. Ya. Yesus fisik manusia, dia memanggil Bapa. Bapa itu siapa? Aku sendiri yang roh di sana. Berarti ketika Yesus nyebut Bapa, Yesus sedang menyebut dirinya sendiri. Oh. Ya. Tentu tidak bisa jeruk nyebut jeruk. Nah, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman itu juga sedang berdoa ke diri sendiri. Kepada Allah. Emang Yesus berdoa kepada siapa sih? Nah, ya berarti kalau yang disebut Bapa itu Yesus, berarti Yesus sedang berdoa kepada diri sendiri, Pak. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Ya. Lukas berarti 6:12. Nah, Pak, boleh nggak menurut pemahaman Pak Hendry Tan itu bedanya Allah sama Tuhan itu apa sih, Pak? Nah, bahasa yang mudah dimengerti ini ya. Saya menjelaskan yang mudah dimengerti. Pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah ini yang duduk manis di tata surga. Ini bahasa saya ya, bahasa saya ya. Duduk manis di tata surga disembah. Tuhan itu yang berkarya. Allah yang berkarya itu disebut Tuhan. Pernah jadi firman, pernah jadi Yahweh, pernah jadi Yesus fisik manusia, pernah jadi Yesus tubuh kemuliaan, sekarang jadi anak domba. Jadi anak domba itu disebut Tuhan, Yesus fisik disebut Tuhan, Yesus tubuh kemuliaan disebut Tuhan, Yahweh disebut Tuhan, firman disebut Tuhan. Semua mencipta berkarya. Contoh firman karyanya apa? Menciptakan hikmat, membentuk surga, menciptakan malaikat, serafim kerub, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya dari Amsal pasal 8 ya. Kemudian segala sesuatu. Sebagai Yahweh apa? Bumi, langit, dan segala isinya. Sebagai manusia apa? Karya keselamatan. Sebagai tubuh kemuliaan apa? Menurunkan Alkitab PB, memilih para nabi, menurunkan kitab Wahyu. Sekarang anak domba ngapain? Menyediakan tempat di surga, membuka 7 meter, terus memilih 144.000. Sekarang Tuhannya yang berkarya. Gusti Allahnya duduk manis nih bahasa saya kok ya. Duduk manis di tata surga disembah. Allah yang duduk manis di surga itu namanya Yesus. Namanya Yesus. Yang berkarya namanya Yesus. Mau disebut Yahweh, mau disebut Firman, mau disebut anak domba, Yesus. Berarti Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Yes, itu. Kalau yang di surga itu yang duduk manis itu Allah. Allah. Ya. Itu juga Tuhan juga. Sama. Tuhan juga. Mau disebut Tuhan Allah boleh. Cuman beda tempat gitu, Pak ya?
Iya, beda karya lah. Yang satu, Iya, beda tempat. Karena yang duduk manis di sorga itu Allah. ya, Yang berkarya di bumi itu namanya Tuhan. ya, Tapi Tuhan ini juga sama dengan Allah. sama, Allah yang di atas juga sama dengan Tuhan. sama. Berarti Makanya sebenarnya Tuhan Allah sama. berarti sebenarnya sama. Cuman Bapak membedakannya kalau yang di surga itu Allah yang Ya. duduk manis. Allah yang berkarya di bumi namanya Tuhan gitu. Disebut Tuhan gitu ya. Ya. Tapi dua-duanya ini berarti sebutan Pak ya? Satu roh yang sama. Makanya dua-duanya harus punya nama. Baru kalau harus punya, itu kan sebutannya Allah ya. Allah, Tuhan. Harus Bukan punya nama. Allah Putra. Bukan, Allah Putra itu kan gelar nanti di bumi. Tapi emang ada Allah Putra. Nggak ada. Oh. Allah Putra yang nggak ada. Allah Anak nggak ada. Kalau Anak Allah ada. Loh, kalau Katolik bukan nyebutnya Allah Putra ya? Allah Iya, Bapa, Allah itu Putra, kali Allah ya. Roh Kudus. Nah, ya silakan aja, nggak ada dasarnya itu. Ya, jadi saya mau pastiin gini Pak. Jadi kalau yang di sorga Allah, ini Ya. adalah Tuhan yang di sorga. Ya. Tuhan yang di bumi itu Allah yang berkarya di Ya, bumi. pernah 5 kali ya. Firman, Yahweh, Ya. Yesus fisik, Yesus tubuh kemuliaan, sekarang anak domba. Hmm. Sekarang ini sedang anak domba, ya. Hmm. Jadi sekarang kita tidak bisa nyebut Yesus fisik, udah nggak Hmm. lewat. Nyebut Yahweh nggak boleh, Nggak lewat. lewat. Kecuali firman, karena kembali ke firman lagi. Hmm. Ada firman Allah, ya, Wahyu 19:13. Jadi kalau sekarang ada orang nyebut Yahweh, ya salah waktu. Hmm. Salah waktu. Nyebut Yesus fisik Kalau mah manusia. Nyebut Yesus Raja. Belum waktu. Kan Yesus Raja. Belum. Yesus Oh. Raja itu kan ada di Yesaya 9 ayat 6 ya. Allah yang perkasa artinya maha kuasa sudah. Raja yang kekal. Ya. Bapa yang kekal artinya alfa omega sudah, karena ada ayatnya itu. Terus apa? Penasihat ajaib Roh Kudus sudah. Raja damainya belum. Nanti di masa 1000 tahun. Raja damai doang yang belum. Berarti yang nyebut Yesus Raja Damai sekarang itu keliru ya? Belum waktunya. Kalau ada yang nyebut Yesus itu King of King, Apa itu? Raja di atas segala raja. Ya. Belum waktunya. Oh, Karena rajanya huruf besar. oh berarti si Luga Tambunan itu bilang Yesus King of King belum waktunya juga. Belum waktunya. Nanti setelah masa 1000 tahun. Itu raja segala raja. Yang belum digenapi cuman itu. Ya, raja segala raja. Jadi pokoknya judulnya Tuhan sama dengan Allah itu sama ya Pak ya? Satu roh, Sama. roh yang sama, satu nama. Satu nama. Itu Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 di luar sana mengatakan Allah beda dengan Tuhan di luar sana. Padahal itu ayatnya sangat jelas. Allah itu yang daripadanya segala sesuatu berasal. Tuhan itu yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Ini sami mawon. Makanya Tuhan pasti Allah. Satu nama. Yesus pokoknya. Yesus. Itu nggak bisa disebut sebagai Jesus only Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap beda ya? Tetap beda. Yesus only nggak paham kayak gini. Nggak paham. Beda ya? Ini ya? Oh. Aku juga ngalamin nih, punya banyak kayak gini. Jadi yang punya Pak Hendrin udah dibuang-buangin semua Pak? Udah tak. Maaf kata ya itu ya. Aku cukup pakai satu ini aja kok. Ini juga LAIS. Ini sama ini Pak sebenarnya Pak. Ya cuman ini ada Cuman huruf ini merah. versi digitalnya. Gitu. Ini ada huruf merah. Saya mau kasih tahu huruf merah ini nggak sembarangan loh. Nggak sembarangan orang. Ini saya agak heran dengan ayat ini. Kisah 10 ayat 15. Kok huruf merah ya? Di sini coba Kisah 10. Ini juga huruf merah. Yang ada huruf merah. Maksudnya Harusnya kok orang tahu ya ini huruf merah? Kok tahu ya? Kisah berapa Pak? Kisah 10:15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah? Yesus berkata ini, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, olehku tidak boleh kamu nyatakan haram. Ini verifikasi dari Markus 7 ayat 19. Apa mungkin ini dianggap mengutip perkataan Yesus? Ini dia, saya agak heran. Orang kok bisa tahu ini huruf merah? Saya aja heran. Padahal yang ngomong siapa nih Pak? Yang ngomong Yesus dari langit. Ini sudah di langit tingkat 2. Nah, ini juga orang nggak paham nih langit tingkat 2 nih. Jadi kalau di pemahaman Bapak, langit ada berapa? 3. Yang Paulus sampai ketiga ya Pak ya? Ya. Burung terbang. Tingkat 1.
Ya, ada ayatnya, Kejadian 1 ayat 20. Di atas awan itu tempat matahari, bulan, bintang, langit tingkat 2. Ada ayatnya. Kejadian 1 ayat 14 sampai 17. Langit tingkat 3, 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4. Firdaus. Itu di atasnya langit bumi. Langit 1 dan 2 ini miliknya bumi. Nanti kalau lenyap, kiamat ikut lenyap. Coba, saya nggak kebayang loh ini yang berkata Yesus. Ya, ini karena dianggapnya suara dari langit. Bandingkan dengan KJV juga merah, Pak ya? KJV juga merah. Tuh. Jadi untuk urusan bikin merah ini nggak sembarangan. Berarti ada penafsiran dong ya? Ada hikmat tepatnya. Diberi hikmat. Bandingkan dengan Matius 3 ayat 17. Di sini nggak merah, Pak. Kalau KJV saya ya. Nih, 10-15 nggak merah, Pak. KJV saya ya, red. Oh iya. Nah ini nggak merah nih, Pak. Ya nggak tahu nih, ini. Ini 15 kan? Tuh nggak merah. X 10. Iya, di situ nggak merah. Ini sini merah. Ini merah. Makanya. Yang ini malah merah nih. Berapa itu? 11 ayat 16. 11, 16. Nggak ada itu. Coba, tuh. Oh. Ini 7 merah. 7 merah. Di sini nggak merah. 9 merah. Cuma 16. 16. Nah itu? 16 benar merah. Nah. Iya. Ini merah, tapi 7-nya nggak merah. Iya. Ya, ini saya merah, punya saya. Nggak tahu ini apa. Makanya kenapa saya selalu memakai ini ya. Ini cocok sama jadi Pak Hendri itu pakai KJV yang ini ya? KJV yang ini. Yang ada red-letternya ya? Iya. Satu lagi pakai BBE saya. Apa? BBE. Basic English. Oh, basic. Kalau kita mau menjelaskan Wahyu 3:14, ya, apakah Yesus itu ciptaan yang pertama atau sang pencipta? Maka hanya bisa dijelaskan di sini. Di terjemahan NET, hanya NET yang bisa menjelaskan, ya. Tidak mungkin Yesus ciptaan, tidak mungkin. Revelation ini orang nggak tahu nih. Dia adalah mana ya? Kok dipakai BBE? Kok BBE NET? Dia ini ya 3:14. Gimana tuh? Wahyu 3 ayat 14. Hanya ini yang lebih jelas. Originator of God. Originator. Iya. Jadi bukan ciptaan, tetapi justru sang penciptanya. Makanya di situ aminnya itu pakai huruf besar. Berarti sang Bapa itu sendiri. Nggak ada sang Bapa. Itu tapi Pak NET ya? Saya pakai 3. Karena kalau kita pakai KJV tidak jelas, pakai BBE tidak jelas. Saya pakai New English. Gini, bahasa Inggris ya, itu ada 3. Ada kings. King itu untuk para bangsawan. Para bangsawan pakai bahasanya thy kan. Kalau Lord, thy. You itu nggak ada di KJV, nggak ada. Pakai thy. Ya. Bahasa ningrat. Ya. Kemudian British Basic English ini bahasa umum. NET ini milenialnya lah. Kelompok milenial. Ya. Udah punya yang Gen Z belum, Pak? Saya nggak mau, karena itu beda-beda. Iya, itu buat bahasa anak milenial zaman sekarang. Gen Z namanya. Iya. Nggak mau. Oh, itu terjemahannya benar-benar beda. Ngaco, ya. Makanya saya selalu memakai Wahyu 1 ayat 8 kayak gitu. Ya. Oke, jadi sekarang kita balik lagi nih. Ya, dengan berdasar inilah maka saya sekarang ini. Tapi nggak dimarahin sinode, Pak Tidi. Mau sinode. Mau dimarahin apa? Lawang Alkitab tidak ada sinode. Jelas 1 Korintus 12 ayat 28. Kerasulan di situ ada. Berarti yang sinode-sinode itu Tritunggal ya? Iya. Gara-gara sinode terpecah jadi berapa? Banyak. Di sini katanya 112. Indonesia saja katanya 112. Kalau Kristen 1. Tapi ada yang ngomong gini loh Pak Tidi. Siapa yang nggak percaya Tritunggal masuk neraka? Ayat Alkitab yang mengatakan yang nggak percaya Tritunggal itu masuk neraka, kata. Bener nggak? Oh, kebalik. Ayat Alkitab mengatakan, kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya, aku ini Allah, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8:24. 8:24.
Itu bukan ngomongin Mesias, Pak. Enggak, ini lagi ngomong sama orang Yang Yahudi. yang I am he kan? Iya. Ya coba di ini. I am he, Pak. Itu yang dimaksud kan Mesias, Aku Allah. bukan Theos. Gini Yohanes 8:24 ya. Iya. Itu lagi ngomongin Mesias, Pak. Enggak. Tuh. Coba. Siapakah akulah dia Ya. kan? Satu dua ayat sebelumnya. Lagi ngomongin apa tuh? Mana sih? Nah. Apakah mau bunuh diri? Oke. Hmm. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas, aku bukan dari dunia. Ya udah, terus apa? Ada Mesiasnya kan? Mana ini sedang Ya sedang kan? ngomongin Bapak gini kok Iya kan? Bapak. Yesus bukan. Yesus bukan dari dunia ini. Ini lagi ceritanya Yesus itu lagi debat sama orang Yahudi tentang Bapa. Debat tentang Bapa. Kan orang Yahudi mengatakan begini, Bapa kami satu yaitu Allah. Itu di ayat 42. Akulah dia, akulah Allah. Akulah Tuhan Allah itu. Kamu mati dalam dosamu. Diulang 2 kali loh dalam satu ayat. Sekali lagi aku katakan. Tuh. Terus ya, Valen ya. Ini sampai 2 kali nih. Dulu saya 35 tahun di Tritunggal. Boro-boro hafal ayat begini. Sekarang aku nggak pernah kerpean loh. Dari mana, Pak? Itu waktu di Australia diajarin gitu? Nggak tahu saya aja heran. Ya, saya itu heran kok kenapa saya begitu hafal ayat Alkitab. Saya ngomong begini tanpa kerpean loh dan benar semua loh. Ya, kadang-kadang ada sedikit salah. Faktor U. Kadang-kadang ada sedikit salah. Tapi dulu saya nggak bisa ngerti. Siapa Ini, ya? Pak, harus bacanya dari ayat ini loh, Pak. 12. Baru nyambung di sini. Nah, 24-nya itu mau ngomongin dia sebagai Mesias. Mesias itu Bapak. Ada 2 arti. Bukan Theos, yang 24 itu bukan Theos. Lah. Anggaplah itu Mesias, tapi Mesias pemahaman sebagai Allah. Ya, Mesias itu ada Mesias fisik, ada Mesias roh. Konfirmasinya mana? Konfirmasinya Roma 9 ayat 5. Mesias itu apa? Roma 95. Iya. Udah dah. Kalau kita lanjutin itu tadi panjang itu, Pak. Mesias itu Allah. Ya, banyak orang tidak paham Mesias fisik dan Mesias Allah. Tuhan fisik, Tuhan roh. Mesias fisik, Mesias roh. Kristus fisik, Kristus roh. Banyak orang nggak paham. Tapi satu ya, nggak 3 hipostasis nggak gitu. Ada. Karena ada yang 3 pokoknya hipostasis. intinya Pak Hendri tidak menerima Trinitas lagi gitu ya, udah ya. Sama sekali. Jadi menurut Pak Hendri yang Trinitarian itu sesat. Alkitab menulis Trinitarian tidak ada, pilihannya cuma 2. Kalau tidak Kristen, Nasrani. Cuman itu aja. Apa tuh, Pak? Nasrani, Pak? Nasrani ya. Maaf kata nih, ayat Alkitab loh. Pertama adalah sekte. Sekte Yahudi ya? Ya, sekte. Kemudian yang kedua adalah bertentangan dengan orang beradab, artinya apa? Biadab. Kemudian yang ketiga, suka kekacauan. Ya, mengimani Yesus masih manusia dari Nazaret. Wes, itu 4 ciri itu. Ayatnya ada, Kisah 24 ayat 5. Kadang-kadang saya nggak tega menyebutin. Jadi Pak Hendri bukan Nasrani, tapi Kristen pokoknya. Yes, Kristen. Berarti yang Bapak maksud Kristen ini yang disebut di Kisah 11:26. Definisinya 1 Petrus 4 ayat ya, 16. Asal mulanya dari Kisah 11:26. Ya, ada 2 Kristen ditulis oleh Lukas. Nah, menurut Pak Hendri Paulus itu percaya dengan Trinitas nggak, Pak? Paulus mengatakan, aku Kristen. Bukan Trinitas. Bukan Trinitas. Sebagai orang Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2. Ada orang Kristen 14 tahun lalu, padahal dia sedang ngomong dirinya sendiri. Kan? Ya. Itu kan lagi naik ke langit ketiga kan? Dia sedang ngomongin dirinya sendiri. Ya. Berarti pertanyaan saya, apakah Paulus mengajarkan Trinitas, Pak? No. 100% no. Enggak ya? Dan semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Dari sejak awal. Terus yang percaya Trinitas tuh ayo, siapa, Pak? Makanya saya kan mau selalu memancing. Lu jangan ketawa dong. Saya kan selalu memancing. Coba tanya ke saya, Pak, bagaimana munculnya tahun 200 Masehi? Atau 300 Masehi? Atau 325 Masehi dah? Saya selalu ingin dipancing, ditanya gitu, biar saya bisa cerita. Ya,
ini ada aliran yang resmi Alkitabiah, lalu di luar sana ada seperti itu. Kan fakta. Fakta. Ya. Ayat Alkitab yang mengatakan semua rasul Kristen itu sudah ada sejak sebelum rasul pada mati. Sudah ada di Roma 16 ayat 7. Sudah ada itu. Sebelum rasul pada mati sudah ada semua rasul Kristen. Petrus Kristen. Ya. Paulus Kristen. Ya Kristen ya ala Nah, berarti Petrus juga tidak mengajarkan Trinitas, Pak? Tidak, dan tidak jadi santo. Hah? Apa? Tidak jadi santo Petrus. Enggak, Petrus mengajarkan Trinitas nggak kalau Ya, menurut Pak tidak. Hendri? Tidak ya? Tidak. Tidak ya? Nah, itu yang saya pengen dengar dari Pak Hendri. Makanya Tidak, Petrus, Pak, ya? Petrus tidak jadi santo. Paulus tidak jadi santo. Lah Petrus yang santo mana? Saya sering ngomong Petrus Gattuso. Oh iya. Saya sering ngomong Petrus Gattuso. Kan orang Itali, ya. Paulusnya Paulus Mancini, kan saya sering ngomong begitu. Untuk menjelaskan dengan sangat simpel ya, Paulus itu Kristen, Petrus Kristen. Tidak mungkin dia jadi santo. Lah yang jadi santo, Pak, ya Petrus Gattuso, Paulus. Kan Paulus Maksudnya orang Itali gitu. Ya, orang Itali lah. Paulus Mancini, Petrus Gattuso. Bukan Petrus Alkitab, silahkan. Loh, tapi kan Petrus juga nama Yunani, Pak. Nama Romawi itu. Ya, aslinya kan Simon. Ya, ya. Namanya juga usaha, Pak ya. Hah? Namanya juga usaha. Namanya juga namanya usaha. juga usaha. Saya hanya ingin mengatakan Anda yang mengatakan ini kan Petrus ini kepalanya para murid ya. Kok tiba-tiba jadi padahal dia Santo Kristen, jadi Santo Petrus. Jadi gimana jelasinnya? Saya selalu mengatakan itu Petrus Gattuso aja lah. Gattuso. Simpel dengan kata-kata yang simpel ya toh. Seperti itu. Oh, bukan Petrus Ferguso. Ya kalau Ferguso kan Latin. Oh, Spanyol. Spanyol, Ferguso, Mas. Spanyol atau Latin. Gattuso aja lah. Apa Ya, Pak ya. ATD nggak takut nanti dikritik sama Esra Soru gitu? Alkitab nggak bisa dibantah. Oh. Kecuali kalau saya ngomongnya tidak pakai ayat. Ayo, siapa dari sekian banyak yang ngaku PDT di luar sana yang ngerti Roma 16 ayat 7? Ternyata semua rasul Kristen. Ayo, ayatnya sudah ada dari dulu. Ya, jadi intinya pokoknya Pak Hendri mah agak lain lah pokoknya gitu. Ya kan nyambung kan agak lain lah pokoknya nih. Walaupun ini setan satu. Setan satu, setan dua. Ya, berarti istilahnya tadi kita sudah dengar ya dari Pak Hendri tantangannya ya baik Ya, itu seperti dari itu. apa ya kelompok yang dulu mantannya Pak Hendri gitu ya. Tapi Ya, bayangin lah 35 tahun kan. ya, tapi kan masih kelihatan lah Pak Hendri kan masih semangat lah pokoknya. Ya, gitu aja Pak Hendri ya. Baik, Terima kasih banyak. Ya, Nih terima Pak ceritanya nih. Ini jarang-jarang nih setan satu sama setan dua ngobrol begini nih. Dan kita tidak perlu kontok-kontokan Pak ya. Tidak perlu. Kita nggak perlu musuh-musuhan loh. Ini Nggak kan ada. aslinya sedang membela agamanya sendiri. Dan ini bener loh, ini bukan edit loh, coba ya. Nggak edit loh. Mana edit apaan? Nggak ada editan, saya. Tuh. Tuh. Bukan edit ya. Edit dari Hong Kong. Bukan artinya bukan diedit dijejerin gitu, Ya, bukan. enggak lah. Ya. Orang bisa bedain Pak. Orang bisa Ya, bedain. seperti itu. Ya walaupun bagaimanapun kita berbeda keyakinan tapi kita tetap berteman, Ya. bersahabat. Kita tetap menjaga Dan persatuan. itu sudah berapa tahun lalu ya kita ketemu ya? 2021 atau 22 gitu Pak. Pokoknya zaman Agustan, zaman itu. Ya. Kan. Kalau zaman dulu Kogusan saya nggak ikut. Aku nggak ikut ya dulu ya. Ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan Pak Hendritan sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Salam juga buat teman-teman Baik. Pak Gerson, Pak siapa kemarin? Pak Aho. Aho. Ada lagi Pak yang lain? Pak Iskandar. Ahong, Acong ada nggak Pak? Ada. Oh, ada. Ada. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya, baik. Baik, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 88 99 888 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi nanti di kesempatan dan konten yang lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Ya, oke.